Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di chapter 326 barusan, kita sudah mendapati beberapa hal yang terjadi dan mengubah sudut pandang kita mengenai sosok Stan dan juga All Might. Cukup mengejutkan ketika yang menyadarkan All Might untuk bangkit dari keterpurukan adalah si Stan itu sendiri. Dan ya, di konten review kemarin sepertinya belum cukup untuk kita bahas. Maka dari itu di konten kali ini akan kita bahas beberapa hal detail yang terjadi di chapter 326. Dan untuk itu sebaiknya kalian baca dulu manganya karena konten ini full spoiler. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Mengapa di Kamino? Pertanyaan ini banyak dilayangkan pas admin cek di Twitter. Mengapa beberapa akhir ini seringkali latarnya di Kamino? Oke, pada dasarnya perlu kita sadari bahwa di Kamino ini adalah tempat di mana All Might dengan resmi melepas jabatannya sebagai pahlawan, sekaligus berhasil mengalahkan All For One, yaitu musuh abadi dari pewaris pertama sampai terakhir. Untuk itu kita dapat melihat monumen peringatan All Might yang mengangkat satu tangannya, dan juga pada chapter 319 menjadi latar tempat pertarungan Deku versus kelas 1A. Nah, di chapter ini sekali lagi Kamino menjadi tempat di mana All Might mendapatkan lagi tamparan keras untuk bangkit dari keterpurukan, yang mana Stan datang dan memberi wejangan ke All Might bahwa Stan, muridnya, dan masyarakat masih memegang teguh semangat yang All Might wariskan selama menjadi seorang simbol perdamaian. Jadi distrik Kamino ini bakal sesuai dengan perkataan Stan di chapter ini bahwa Kamino atau tempat berdirinya monumen All Might adalah tanah suci bagi pahlawan sejati. Putus asa dan bangkit. Setelah kehilangan 99% kekuatan, lalu merasa diri sebagai beban bagi Deku, mana mungkin bagi All Might tidak merasa putus asa setelah kondisinya kini berbalik menjadi melemah. Di chapter ini, Bang Hori menunjukkan ke kita sekilas tentang seberapa putus asanya All Might saat ini. Bahkan saat ditemui oleh Stan, All Might bahkan sudah siap jika memang Stan ingin menghabisi nyawanya. Namun apa yang dilakukan oleh Stan justru sebaliknya. Dia malah memaki-maki All Might bahwa sesungguhnya apa yang dia tanam semasa menjadi pahlawan akan terus diwariskan oleh generasi baru dan masyarakat banyak, termasuk Stan tentunya. Maka tak heran mengapa Stan di sini sangat emosional ketika All Might berbicara yang tidak tindak tentang masa depannya. Nah, setelah dinasihati dengan sangat emosional oleh Stan, ditambah lagi perlakuan si Muniarti ini, All Might akhirnya mulai sadar bahwa sesungguhnya semangatnya sebagai hero belum hilang sepenuhnya. Masih banyak orang yang mengharapkan All Might untuk kembali dan mengembalikan keadaan seperti semula. Karena All Might adalah sosok yang dikenal bukan dari segi kekuatan, namun dari pengaruh dan ideologi yang dia bawakan, sehingga sangat membekas dalam keyakinan masyarakat. Nah, berbicara soal kebangkitan, banyak yang berharap agar All Might sekiranya di puncak cerita saat ini bisa kembali dan mendapatkan kekuatannya kembali. Meskipun kita tahu bahwa kemungkinannya sangat kecil. Sebab dengan jelas telah diperlihatkan setelah pertarungan dengan All For One di insiden Kamino, All Might sudah kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dan kini hanya bisa berubah bentuk saja dalam waktu beberapa detik. So, gimana menurut kalian? Siapa tahu ada teori kalian tentang cara mengembalikan All Might seperti semula. Soalnya admin juga cukup yakin kalau nanti plot twist ada epic comeback dari All Might di perang selanjutnya. Kalau ada, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Masa lalu All Might sebagai pewaris. Ada dua panel di chapter ini yang menunjukkan kisah masa lalu All Might saat masih menjadi Quirkless dan juga aksinya dalam menyelamatkan orang lain. Nah, dari dua panel backstory inilah admin jadi berspekulasi bahwa mungkinkah dari sini All Might mendapatkan titik startnya sebagai calon pewaris One For All. Oke, spekulasi admin memiliki petunjuk untuk meyakinkan kalian. Yang pertama adalah apa yang All Might lakukan ini sama persis dengan yang Deku lakukan saat menolong Bakugo di chapter 1, yaitu pada saat insiden lumpur. Kebetulan saat itu All Might hanya sebagai penonton, dan dari sinilah All Might menilai bahwa Deku layak untuk menjadi pewaris One For All selanjutnya. Dari kasus tersebutlah membuat admin berspekulasi bahwa All Might sama pula dengan Deku di masa lalu, dan dapat dipastikan bahwa Nana Shimura selaku pewaris sebelum All Might menyaksikan apa yang All Might lakukan, sehingga Nana Shimura yakin akan potensi All Might sebagai pewaris selanjutnya. Sehingga dapat dipastikan Nana Shimura setelah itu bertemu dengan All Might untuk mendiskusikan mengenai ideologi, tujuan, dan impian All Might. By the way, All Might ini hidup pada masa villain masih banyak mendominasi negara. Itulah mengapa di salah satu panel menunjukkan kondisi yang begitu kacau, seakan menggambarkan begitu amburadulnya sistem pada zaman sebelum All Might berjaya. Stan sebenarnya sudah tahu. Di chapter ini ada pertanyaan yang sebenarnya mendasar mengenai Stan. Apakah Stan sebenarnya sudah lama tahu bahwa sosok yang dia ancam adalah All Might?
Untuk memecahkan pertanyaan ini, kita akan throwback ke chapter 317, yang mana pada saat itu ada drama antara All Might dan Deku. Nah, selama drama itu terjadi, Stan diam-diam menyaksikan pertikaian antara All Might dan Deku. Dan dari chapter inilah mulai menjawab bahwa sebenarnya Stan sejak awal sudah sedikit yakin bahwa sosok kurus dan terlihat payah ini adalah All Might yang sesungguhnya. Kita kembali ke chapter 326, yang mana Stan akhirnya benar-benar berinteraksi dengan All Might. Bahkan beberapa kali memastikan apakah yang dihadapinya adalah All Might asli atau hanyalah sosok yang palsu. Dan ya, untuk semakin meyakinkan Stan, All Might berubah ke wujud full ototnya. Nah, dari kegiatan keponya Stan di chapter 317 dan pertemuannya di chapter ini, kita dapat berspekulasi bahwa Stan sebenarnya sudah tahu bahwa sosok yang diduga sebagai All Might adalah sang idolanya yang sesungguhnya, yaitu All Might sendiri. Mengenai kenapa Stan sangat emosional dan keras kepala di sini, tentunya kita tahu sendirilah ya, bahwa cukup syok ketika seorang fans fanatik bertemu dengan idolanya yang sudah memiliki perubahan yang sangat drastis. Oh ya, admin hampir lupa, Stan sepertinya mulai mewanti-wanti sosok yang diduga All Might sejak berada di Tartarus. Kalau nggak salah di Arsia Hasaikai atau Paranormal Liberation. Lupa pokoknya. Intinya pada saat All Might bertemu dengan All For One, Stan yang sudah berbalut perbang sedang memperhatikan All Might. Sebab All Might saat itu memakai kostum pahlawan Silver Egg, sehingga cukup mencurigakan bagi Stan saat itu. Siapa si Muniarti? Maaf untuk teman-teman sekalian yang punya kenalan namanya Muniarti juga. Soalnya ini spontan dari admin untuk memanggil nama si cewek yang membersihkan patung All Might dari vandalisme. Oke, si Muniarti ini rupanya sudah muncul sebelumnya saat insiden Kamino, yang mana Muniarti adalah warga yang terakhir kali diselamatkan oleh All Might dikala kekuatan All Might dalam menghadapi All For One saat itu sudah akan habis. Nah, si Muniarti ini pada saat itu meminta pertolongan ke All Might, dan ya, berkat Muniarti, All Might jadi ke-trigger untuk mengalahkan All For One pada saat itu. Kita lalu melompat ke ratusan chapter kemudian. Akhirnya Bang Hori kembali menampilkan si Muniarti di chapter 326 dan menjadikan si Muniarti sebagai karakter figuran yang meningkatkan lagi semangat All Might untuk berjuang. Muniarti seakan menjadi contoh nyata bahwa masyarakat masih memerlukan All Might. Masyarakat masih yakin dengan kembalinya All Might, dan ini menjadi suatu tamparan keras ke All Might yang sudah mulai putus asa. Jadi fix meskipun hanyalah karakter figuran, si Muniarti memiliki peran yang berubah sudut pandang All Might. By the way, si Muniarti ini sepertinya punya quirk atau apalah pokoknya yang bisa membuat bola. Dan uniknya, mungkin agar tidak dinilai melakukan pelanggaran pembatasan quirk, terlihat si Muniarti menoleh kanan kiri hanya untuk memastikan dan sekedar memakai quirknya agar bisa membersihkan patung All Might. Kesepakatan Stan dan informasi Tartarus. Ya, meskipun Stan sangat mengidolakan All Might, namun pada dasarnya Stan memiliki sedikit kelainan mental yang cukup gendeng juga bisa dibilang. Yang mana Stan berharap agar jika memang sosok yang ditemuinya adalah benar-benar All Might, maka dia berharap agar All Might membunuh Stan. Saking obsesinya dia, Stan bahkan membeberkan fakta bahwa dia sudah membunuh 40 pahlawan. Ini bahkan kalau nggak salah lebih banyak korbannya ketimbang Dabi. Well, dari perlakuan Stan ini benar-benar memunculkan berbagai macam spekulasi liar di kalangan para pembaca. Entah itu All Might yang akan bertarung dengan Stan nantinya, atau Stan akan berusaha mengembalikan All Might. Dan ya, banyak sekali spekulasi bermunculan hanya gara-gara impian Stan yang ingin dibunuh oleh All Might. Dan ini nantinya jadi cukup kontra juga. Masa iya All Might jadi pembunuh? Tidak lupa juga, Stan memberikan sepucuk surat dan belati yang tidak perlu kita beberkan apa isinya, sebab ini sudah terjawab di chapter 327. So, itu mungkin detail yang admin temukan di chapter 326. Dan jika kalian ada detail atau tambahan teori, silakan isi di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.